sebuah ancaman nuklir, konflik India-Pakistan. Dua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir berdiri di ambang perang. India dan Pakistan terkunci dalam perselisihan selama lebih dari 70 tahun, terlibat dalam sebuah tarian berbahaya. Kemungkinan konflik nuklir kini membayangi kawasan dan dunia. Beban sejarah pemisahan, permusuhan agama, dan sengketa wilayah memicu hubungan yang bergejolak ini. Kedua negara telah berperang 3 kali sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1997. Setiap konflik semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan. Bekas luka perang ini sangat dalam, berfungsi sebagai pengingat akan betapa rapuhnya perdamaian. Konsekuensi potensial dari pertukaran nuklir antara India dan Pakistan terlalu dahsyat untuk direnungkan. Akankah akal sehat menang, atau akankah api kebencian menghanguskan kita semua? Kashmir, sebuah luka di subbenua India. Di jantung konflik India-Pakistan terdapat wilayah Kashmir yang disengketakan. Wilayah pegunungan ini, yang dikenal karena keindahannya yang menakjubkan, telah menjadi luka bernanah di subbenua India. Baik India maupun Pakistan mengklaim seluruh Kashmir, yang menyebabkan perselisihan dan pertumpahan darah selama beberapa dekade. Pemisahan India-Britania pada tahun 1947 menabur benih konflik ini. Kashmir, dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi diperintah oleh seorang Maharaja Hindu, menjadi rebutan geopolitik. Keraguan Maharaja untuk bergabung dengan negara mana memicu perang India-Pakistan pertama pada tahun 1947. Perang tersebut menghasilkan garis gencatan senjata yang membagi Kashmir antara India dan Pakistan. Kashmir tetap menjadi titik nyala potensial yang mampu memicu konflik yang lebih luas dengan konsekuensi yang menghancurkan. Eskalasi terbaru mendorong batas. Tahun 2025 telah menyaksikan peningkatan ketegangan yang berbahaya antara India dan Pakistan. Serangkaian peristiwa, masing-masing lebih provokatif daripada yang terakhir, telah mendorong kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir ini lebih dekat ke jurang perang. Rangkaian eskalasi terbaru dimulai pada April 2025, dengan serangan teroris yang mematikan di Kashmir, yang dikelola India. Serangan itu, yang menewaskan 26 turis India, dituduhkan pada kelompok-kelompok militan yang berbasis di Pakistan. India menanggapi dengan serangan udara di dalam wilayah Pakistan, menargetkan apa yang diklaimnya sebagai kamp pelatihan teroris. Pakistan membantah terlibat dalam serangan teroris, tetapi bersumpah untuk membalas agresi India. Pada hari-hari berikutnya, kedua negara terlibat dalam baku tembak lintas batas dan duel artileri. Masyarakat internasional telah menyatakan keprihatinan yang serius atas situasi yang semakin meningkat ini. Bagian 4, Bayangan Nuklir, Realitas Mengerikan. Ketegangan yang meningkat antara India dan Pakistan semakin mengkhawatirkan dengan adanya senjata nuklir. Kedua negara memiliki persenjataan nuklir yang signifikan, membuat setiap potensi konflik menjadi perhatian serius bagi seluruh dunia. India melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun-tahun 1974, diikuti oleh Pakistan pada tahun 1998. Sejak itu, kedua negara telah terlibat dalam perlombaan senjata nuklir, mengembangkan dan menyebarkan berbagai senjata nuklir dan sistem pengirimannya. Menurut perkiraan, India memiliki sekitar 160 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan memiliki sekitar 170. Risiko perang nuklir semakin meningkat karena kurangnya transparansi dan komunikasi antara kedua negara. Tidak ada mekanisme dialog formal untuk membahas doktrin nuklir, langkah-langkah membangun kepercayaan, atau manajemen krisis. Formalnya krisis tinggi untuk membahas pelayan veg beberapa founder tenang Delhi. Bagian 5, Dampak Global, Dunia yang Terbakar. Konsekuensi dari konflik nuklir antara India dan Pakistan akan terasa jauh melampaui perbatasan kedua negara. Dampak global dari konflik semacam itu akan menjadi bencana besar, dengan dampak kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan yang menghancurkan.
Pertukaran nuklir antara India dan Pakistan akan mengakibatkan jutaan kematian langsung akibat ledakan, panas, dan radiasi. Efek jangka panjang dari keracunan radiasi dan dampak nuklir akan terus merenggut nyawa dan menyebabkan penderitaan bagi generasi-generasi mendatang. Ekonomi global akan mengalami kekacauan. Gangguan pada perdagangan, keuangan, dan rantai pasokan akan memiliki efek riak di seluruh dunia, yang menyebabkan resesi ekonomi dan kesulitan yang meluas. Penggunaan senjata nuklir akan menghancurkan tabu terhadap penggunaannya, yang berpotensi menyebabkan proliferasi lebih lanjut dan peningkatan risiko konflik nuklir di bagian lain dunia. Tatanan internasional akan mengalami kekacauan dengan konsekuensi yang tidak terduga dan berpotensi bencana besar. Bagian 6. Mencegah kiamat. Perlunya diplomasi. Satu-satunya cara untuk mencegah bencana nuklir di Asia Selatan adalah melalui diplomasi. Masyarakat internasional harus bekerja tanpa lelah untuk mendorong dialog dan deeskalasi antara India dan Pakistan. Perserikatan bangsa-bangsa memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan mediasi antara kedua pihak. Masyarakat internasional juga harus memberikan tekanan pada India dan Pakistan untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti, dan untuk menahan diri dari tindakan apapun yang dapat semakin meningkatkan ketegangan. Fokus upaya diplomatik haruslah pada penanganan akar penyebab konflik, termasuk sengketa Kashmir. Solusi yang langgeng untuk masalah Kashmir sangat penting untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan ini. Ini akan membutuhkan fleksibilitas dan kompromi dari India dan Pakistan. Dengan mendorong pemahaman dan kerjasama yang lebih besar, kita dapat membantu meruntuhkan hambatan ketidakpercayaan dan menciptakan masa depan yang lebih damai bagi kawasan ini. Bagian 7. Taruhannya tidak pernah setinggi ini. Dunia berdiri di persimpangan jalan. Ketegangan yang meningkat antara India dan Pakistan merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global. Momok konflik nuklir tampak besar, membayangi masa depan umat manusia. Masyarakat internasional tidak bisa tinggal diam. Kita harus bertindak tegas dan dengan front persatuan untuk mencegah bencana yang akan datang ini. Waktu untuk berpuas diri telah berakhir. Pilihan yang kita buat ini akan menentukan nasib generasi mendatang. Kita harus memilih perdamaian,